Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bajak. Selamat datang kembali di channel Bajak Sampah. Nama channelnya agak-agak aneh ya, Bajak Sampah. Belajar pajak sampai paham. Oke, Sobat Bajak, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Cortex gitu ya. Ini saya sudah masukkan link Cortex djp.pajak.go.id. Saya pakai browser Google Chrome karena sepengalaman saya untuk aplikasi-aplikasi Direktorat Jenderal Pajak sepertinya lebih stabil kalau diakses menggunakan browser Google Chrome gitu ya. Tapi boleh juga kalau mau dicoba browser lain gitu ya. Ini saya coba masukkan linknya cortexdjp.pajak.go.id. Sobat Bajak cukup ketikan seperti ini aja lalu nanti di enter. Tampilannya akan muncul seperti yang tadi gitu, dan dia linknya akan menjadi panjang ke belakang gitu ya, tapi cukup sebenarnya yang depan ini aja ya, cukup yang ini aja, cortexdjp.pajak.go.id gitu ya. Nah kemudian ini saya mau coba masuk gitu ya, login dengan npwp saya sendiri gitu ya. Kalau ini untuk orang pribadi, tapi kalau untuk badan usaha langsung aja masukkan npwp perusahaannya ya, 16 digit. Nah ini di halaman pertama seperti ini akan muncul ID, kemudian kata sandinya masukkan yang sesuai dengan DJP online sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya lupa, langsung aja klik lupa kata sandi, tapi kalau misalnya ingat, masukkan aja sesuai DJP online. Tapi informasinya ini kalau misalnya masuk ke sini pun dia ujung-ujungnya tetap akan langsung diarahkan ke lupa kata sandi tampilan. Tapi coba aja ya, saya klik seperti ini dulu. Kalau misalnya bisa langsung masuk, kalau enggak ke lupa kata sandi dulu. Kita coba, kita buktikan. Ya, kita klik login. Username salah kata dia. Oke, berarti diarahkan ke lupa kata sandi tadi. Saya nggak tahu kenapa, karena di DJP online passwordnya sih udah benar tadi ya. Mungkin karena di Cortex servernya juga berbeda, linknya juga berbeda, maka dia diminta untuk membuat akun dengan login yang baru, password yang baru, kayaknya begitu ya. Kita coba aja lupa kata sandi. Kita masukkan login PP-nya, kita pilih surat elektronik. Lalu masukkan captcha-nya. Lalu kita checklist. Nah, ini kenapa saya pilih surat elektronik di sini bukan nomor gawai atau HP? Karena sepengalaman saya kalau untuk aplikasi DJP ini, kalau untuk nomor handphone dia tidak masuk kode OTP atau link reset biasanya. Jadi lebih baik ke email aja gitu ya. Nah, di sini ada pernyataan, boleh dibaca ya. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini standar kalimat yang pernyataan dari kita ya, karena kita hidup di negara hukum, selalu di bawah-bawah nih peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan akun wajib pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan. Kita kirim. Nah, ini muncul seperti ini, reset password sukses. If the provided information is available, an email is sent containing instructions on how to update the password gitu ya. Itu artinya kira-kira link resetnya udah dikirim ke email lah ya gitu. Kita cek email kita. Halaman ini biarkan saja seperti ini, kita cek email dulu. Nah, kemudian kita copy linknya, emailnya ada di inbox email teman-teman atau sobat bajak ya. Kalau nggak ada, coba cek di spamnya. Ini saya coba, saya masukkan yang dari emailnya, saya paste di sini aja. Nah, dia akan diarahkan membuat password baru dan pas-pas baru. Nah, kebetulan saya sebelumnya sebenarnya sudah membuat password Cortex dan melakukan langkah yang tadi saya jelaskan gitu ya sebelumnya. Nah, jadi di sini nanti ada new password, confirm password, di bawahnya lagi ada
passphrase dan new passphrase gitu ya. Nanti passphrase dan password boleh disamakan ya kawan pajak. Ini saya coba ketik satu angka di sini atau satu karakter. Di sini ada notifikasi katanya minimum password length invalid katanya, minimal 8 karakter. Terus minimal satu karakter yang mengandung angka atau mengandung huruf kecil, number of lower case karakter katanya. Jadi minimal 8 karakter total passwordnya panjangnya, minimal satu huruf kecil, kemudian minimal satu huruf besar, kemudian minimal spesial karakter gitu ya, satu spesial karakter. Nah, karena tadi saya sudah melakukan ini, jadi saya tidak akan melakukan ini lagi. Kita langsung ke halaman login aja ya. Jadi kalau sudah masukkan new password, confirm password, sama passphrase new passphrase-nya, lalu masukkan captcha, klik save gitu ya. Nah, kalau sudah, kita masuk aja ke Cortex halaman depannya lagi gitu ya. Lalu kita masukkan NPWP atau NIK 16 digit untuk orang pribadi. Untuk badan NPWP 16 digit, lalu masukkan password yang baru kita buat. Password dan passphrase kalau mau dibuat sama nggak ada masalah ya, sama aja. Lalu kita masukkan captcha-nya. Saya copy aja nih, takutnya error, biar nggak usah ngetik lagi. Lalu kita klik login. Nah, karena saya sudah pernah membuat sebelumnya, saya sudah bisa login, sobat bajak. Nah, ini tampilan halaman Cortex-nya seperti ini. Oke, sobat bajak, ini tampilan halaman awalnya. Wah, ada menunya banyak nih ya. Ada portal saya tuh ya, ada kasus dan lain-lain. Nanti dieksplor aja sendiri, sobat bajak. Kemudian ada e-faktur untuk PKP ya. Kalau bukan PKP sih harusnya nggak bisa. Bisa diakses menunya, tapi saya bukan PKP jadi tidak bisa menerbitkan faktur. Ini ada misalnya di pajak keluaran, tuh nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya. Nah, nggak bisa buat faktur karena bukan PKP. Lalu ada ibu pot, ini coba kita lihat. Oh, ini dia bukti potong unifikasi. Ada juga bukti potong non-residen gitu ya. Penyetoran sendiri, digunggung 21 dan seterusnya. Lalu di sini ada SPT. Nah, ini yang penting nih sobat bajak, saya mau jelaskan juga sebagaimana apa yang saya dapatkan informasi dari petugas pajak waktu sosialisasi gitu ya. Kita klik SPT. Nah, kalau kita lihat di sini dia ada menu buat konsep SPT. Coba kita lihat. Yang orang pribadi saya pilih, kalau yang badan pasti di situ badan ya. Lalu kita klik lanjut. SPT tahunan, kalau yang badan ada SPT masa barangkali. Kemudian di sini, nah, tahun pajak atau masa pajaknya kosong, periodenya kosong, karena memang informasinya Cortex ini digunakan untuk faktur dan bukti potong sudah digunakan, karena berlaku mulai 1 Januari kan ya. Tapi kalau untuk pelaporan SPT kan dia berlaku untuk masa pajak Januari 2025 dan tahun pajak 2025, jadi belum ada, karena masa pajak Desember 2024 dan SPT tahunan tahun pajak 2024 masih pakai aplikasi yang lama gitu ya. Informasinya seperti itu. Jadi nanti menu ini efektif barangkali baru bisa kita pakai. Menunya sudah ada tapi baru bisa kita pakai untuk pelaporan itu mungkin di masa pajak Januari, nanti di bulan depan berarti kan Februari. Atau kalau untuk tahunan nanti di tahun depan, di tahun pajak 2025 yang disampaikan di 2026. Gitu kira-kira sobat pajak. Terus ada lagi menu bantuan, ada pembayaran, ini bisa bikin billing sendiri, gitu ya. Dan seterusnya. Lalu ada layanan administrasi, ini ada membuat permohonan, bisa melihat semua dan seterusnya. Oke, gitu kira-kira sobat bajak, ini informasi tentang Cortex ya. Cara membuat akun Cortex atau mereset akun Cortex. Ini tadi yang lupa kata sandi hanya di awal aja, sekali ini aja. Kalau kedepannya sobat bajak passwordnya ingat gitu ya, passphrase-nya ingat, tidak akan dimintakan lagi lupa kata sandi. Tapi kalaupun lupa itu
kapan-kapan hari bisa di reset lagi berkali-kali. Tapi kalau bisa jangan sering-sering, ngapain kita tiap login reset ya. Lebih baik kita catat passwordnya dengan baik atau ingat passwordnya dengan baik gitu ya. Dan satu lagi, jangan pernah memberikan password kepada orang lain, apalagi pihak yang tidak bertanggung jawab, karena itu sangat berbahaya sekali, karena seluruh data kita kalau di Cortex ada semua nih. Berbeda dengan di DJP online juga kan ya, kalau DJP online ada beberapa portal gitu ya, termasuk e-faktur juga berbeda gitu ya. Kalau di Cortex ini semuanya jadi satu. Oke, seperti itu Sobat Bajak. Kalau ada yang perlu disampaikan, boleh di kolom di komentar ya. Di komentar di kolom yang tersedia. Kemudian kalau ada informasi yang ingin dibuatkan videonya lagi, boleh disampaikan aja nanti. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa bantu dan bisa membuatkan video sebagaimana yang diinginkan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.